Halo, dalam video ini kita akan belajar tentang perbedaan pedagogi, andragogi, dan heptagogi. Seperti apa konsepnya dan bagaimana contohnya. Nanti, pada akhir video kita akan melihat bagaimana contoh penerapan heptagogi dalam proses pembelajaran. Anda boleh percaya atau tidak, menurut riset, pedagogi di mana guru ceramah murid mendengarkan tidak lagi layak dijadikan pendekatan untuk pembelajaran saat ini. Di zaman yang serba terkoneksi ini, pembelajaran harus dirancang lebih mengutamakan kolaborasi dan kreativitas. Seorang guru harus mendidik anak agar bisa mendidik dirinya sendiri menjadi seorang pembelajar mandiri. Jika pedagogi tidak sesuai dengan pendekatan belajar saat ini, maka andragogi dan heptagogi harus dipertimbangkan sebagai pendekatan alternatif. Tapi apa sih andragogi dan heptagogi itu? Andragogi didefinisikan sebagai sebuah proses belajar di mana siswa mengambil inisiatif untuk memilih dan mengimplementasikan strategi dan cara mengevaluasi capaian belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Sedangkan heptagogi dapat diartikan sebagai peluang siswa untuk mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri yang menghasilkan diri yang berdaya. Dalam heptagogi, siswa menemukan strategi belajar mereka sendiri, membangun kepercayaan diri, dan membagikan apa yang mereka tahu dan pahami. Pada andragogi, guru mendukung siswa dengan membagikan makna dan pemahaman. Pada heptagogi, guru memfasilitasi hasrat untuk mencari tahu gaya belajar sendiri. Pada andragogi, desain dilakukan oleh guru dengan melihat kebutuhan siswa. Namun pada heptagogi, siswa merancang dari kurikulum hingga asesmen atau evaluasi. Untuk memahami hubungan ketiganya, coba kita perhatikan bagian berikut ini. Nah, sekarang di sini sudah nampak gambar sebuah piramida. Dapat kita lihat sebuah piramida dengan 3 tingkat. Tingkat paling dasar ada pedagogi, kemudian disusul dengan andragogi dan heptagogi. Di samping piramida itu ada garis panah ke atas dan ke bawah. Di sebelah kiri, garis panah menuju ke arah atas. Di sana ada keterangan tentang tingkat otonomi siswa. Semakin ke atas, semakin besar otonomi yang diperoleh oleh siswa. Pada level yang paling dasar, pedagogi, siswa tidak mempunyai otonomi yang tinggi. Namun seiring bertambahnya usia dan kedewasaan, maka otonominya semakin diperkuat. Sedangkan di sebelah kanan ada panah yang mengarah ke bawah. Itu adalah panah yang menunjukkan tingkat kontrol dan intervensi guru. Semakin ke bawah, semakin besar intervensi ya guru. Pada heptagogi, intervensi guru sedikit sekali. Namun di tingkat pedagogi, intervensi dan kontrol guru semakin besar. Apakah teman-teman sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pedagogi, andragogi, dan heptagogi? Kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Semakin dewasa, semakin sedikit kontrol. Semakin kecil, semakin butuh bimbingan. Peran guru semakin tinggi levelnya, semakin dikurangi. Gitu. Dalam fase pedagogi, guru membangun kepercayaan diri. Pada andragogi, guru mendukung dengan membagikan makna dan pemahaman. Pada heptagogi, guru memfasilitasi hasrat untuk mencari tahu gaya belajar si anak itu sendiri. Mungkin ada yang bingung antara andragogi dan heptagogi. Apa bedanya? Hampir-hampir mirip gitu. Nah, salah satu perbedaannya adalah pada andragogi, desain dilakukan oleh guru dengan melihat kebutuhan siswa. Di sini maksudnya adalah desain pembelajaran. Nah, pada heptagogi, siswa sendiri yang merancang kurikulum hingga asesmen atau evaluasinya. Jadi dapat kita bedakan ya, kalau di andragogi, guru masih berperan untuk merancangkan pembelajaran menurut kecenderungan siswa. Tapi pada heptagogi, siswa sendiri yang harus merancang. Oke, saya akan mencontohkan bagaimana mengaplikasikan heptagogi dalam proses pembelajaran.
Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pedagogi. Pertama adalah bagaimana kita membangun kesepakatan yang memungkinkan siswa menentukan sendiri sistem belajarnya. Jadi sebagai guru, tempatkan diri Anda sebagai fasilitator yang memungkinkan siswa mengatur caranya belajarnya sendiri. Anda harus banyak berdiskusi. Berdiskusi ya, bukan menceramahi. Jadi coba ajak anak untuk berpikir secara mandiri. Apa yang dia inginkan, apa yang dia gelisahkan. Kemudian jika sudah ketemu, apa target-target yang ingin dia ciptakan sendiri. Karena target-target itu penting karena itu akan menjadi patokan evaluasinya dia. Jadi dia menentukan targetnya, indikatornya nanti dia sendiri akan merujuk. Oh, aku itu sudah mencapai atau belum. Begitu. Biasanya kalau indikator keberhasilan itu meliputi ada sikap, ada kemampuan, dan ada pemahaman. Kedua, di dalam pedagogi, teman-teman, itu adalah kurikulum yang fleksibel. Misalnya, Anda bisa menggunakan pendekatan project based learning atau problem based learning atau cara belajar menggunakan proyek. Jadi proses belajarnya adalah bagaimana anak itu menciptakan sesuatu atau merespon sesuatu sesuai dengan situasi sekitar. Kalau bahasa sekarang mungkin pembelajaran yang kontekstual ya teman-teman. Jadi project atau problem based learning ini akarnya adalah konteks sekitar gitu. Apa yang ada di dalam diri anak dan apa yang ada di dalam lingkungan itu dikomunikasikan menjadi satu bentuk karya. Nah, proses belajar ini adalah bagaimana membangun karya itu. Nah, dalam proses membangun karya itu pasti ada penemuan-penemuan si anak itu. Nah, itu yang kemudian nanti akan dipresentasikan oleh anak sebagai sebuah hasil belajar gitu. Misalnya ya gitu. Jika ini adalah daerah dengan penghasil kelapa tinggi, anak bisa merefleksikan, oh lingkunganku ini adalah kebanyakan kelapa gitu. Kemudian apa yang harus aku lakukan gitu. Oh mungkin aku bisa membuat produk turunan kelapa. Menjadi apa ya biar warga sini lebih mampu, bisa lebih berdaya gitu. Oh berarti mungkin bisa mengolah kelapa ini menjadi minyak VCO sehingga nilai jualnya itu bisa bertambah gitu. Mungkin kalau kaitannya dengan minat anak, dengan diri anak ya mungkin bisa ternyata si anak ini punya kesenangan menulis. Tapi menulis apa gitu. Oh, berarti aku pengen menulis. Oke, menulis. Kemudian apa isu yang ingin didalami? Ternyata adalah isu anak misalnya. Makanya kemudian dia akan wawancara terjun lapangan. Kemudian bentuk karyanya adalah sebuah tulisan. Itu adalah contoh project based learning. Oke. Terus ketiga, rumuskan pertanyaan yang memberdayakan siswa agar mandiri. Pancing siswa dengan pertanyaan yang membuatnya berpikir. Makanya untuk fasilitator atau guru, pelajarilah cara bertanya. Jadi jenis pertanyaan itu ada banyak. Ada pertanyaan pengamatan, ada pertanyaan analisis, ada pertanyaan refleksi, pertanyaan proyeksi dan lain-lain. Itu semua adalah senjatanya fasilitator atau guru dalam proses pembelajaran yang mandiri adalah pertanyaan. Jadi hindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, benar atau salah. Itu sangat dihindari. Usahakan pertanyaan-pertanyaan yang memicu anak itu berpikir sebab akibat. Biasanya tentang alasan, tentang bagaimana, tentang kenapa, begitu. Kemudian keempat, pakai evaluasi yang fleksibel dan negosiatif. Misalnya tadi kalau adalah kita menggunakan project based learning, teman-teman bisa menggunakan presentasi proyek atau pameran proyek gitu. Pengamat pedagogi juga disarankan untuk melakukan kolaborasi tim. Dalam pedagogi, guru menjadi fasilitator dalam proses belajar anak. Dengan fleksibilitas dan kecenderungannya menempatkan anak sebagai pelaku aktif. Anak menjadi pribadi yang lebih percaya diri karena diberikan kepercayaan. Maka, pedagogi juga andragogi
adalah pendekatan yang paling sesuai dengan nilai dan keterampilan yang ingin dicapai oleh abad ini, yaitu menjadi seorang pembelajar yang mandiri dan kolaboratif. Sekian, terima kasih.